Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo pemirsa, halo sobat dan rekan-rekan. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep sederhana web service ya, dan akan diimplementasikan dengan data yang kami miliki. Gitu. Video ini dan semua yang ada dan akan tampil di sini disusun oleh kami. Yang pertama adalah dengan NIM 1501530146 Agusta. Dan yang kedua adalah 1501530188 Aditya Rizky Utama. Kami berdua adalah mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi atau disingkat FTI ya, dari Universitas Stikubang Semarang. Jurusan Teknik Informatika ya. Ya. Oke, di sini adalah video tentang konsep sederhana web service. Selamat menyaksikan. Ya, kita mulai. Pertama adalah apa itu web service ya? Ya, web service itu adalah ibaratnya modul yang menghubungkan requestor kepada provider, gitu. Menghubungkan klien ke server. Ya, kalau di rumah makan ibaratnya adalah pelayan atau waiters gitu kan. Jadi kalau kita datang ke rumah makan atau ke restoran, mau bintang 5 atau bintang 7 gitu kan, kalau ada bintang 7 ya. Ya, kita kalau mau pesan kan langsung ke ini ya, ke waiters atau pelayan gitu. Kita mau pesan, kita pesan minuman apa, kita pesan makanan apa, nasi rames lah, nasi rawon lah gitu kan. Nanti pesanan itu kita sampaikan ke pelayan, ke waiters itu. Waiters nanti akan menyampaikan ke pihak dapur. Yang dimana di dapur itu dipilih bahan-bahan dari menu yang kita pesan, kemudian diolah, dimasak oleh chefnya atau kokinya, dan setelah itu akan diantar kepada, maksudnya pesanan itu akan diberikan kepada waiters atau pelayan, dan pelayan itu akan mengantarkan pesanan makanan dan minuman kita kepada kita, tepat ke meja kita. Ya, seperti kurang lebih seperti itulah contohnya. Bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini ada misalnya user atau klien ya, klien. Itu web service. Kemudian ya ini adalah jalurnya, internet gitu kan. Web ya internet. Dan kemudian sampailah ke provider atau server atau provider yang memiliki database. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi klien ingin mengakses database milik server atau provider di sini. Nah, tapi kan data ini adalah sangat rahasia ya. Jadi klien tidak bisa sembarangan mengakses. Nah, itulah perannya web service atau pelayanan web gitu. Dia menjembatani klien ini kepada server. Untuk apa? Untuk mengakses data yang ada. Dan kemudian data yang sudah ada, sudah diizinkan, sudah di-approve atau dikasih approval oleh server, akan diantarkan kembali dengan web service kepada klien. Seperti ini ya contohnya ya. Nah, jadi kalau di contohnya ya, kalau contoh yang nyata itu ibaratnya kayak aplikasi
yang kita kenal gitu kan, seperti aplikasi entah itu aplikasi voucher hotel, aplikasi apa namanya, online, aplikasi pemesanan tiket online, entah itu tiket pesawat, kereta, bis mungkin kalau ada gitu. Secara langsung kan aplikasi online itu tidak langsung mengakses database milik server ya, tapi dia memberikan form kepada klien, kepada si klien ini, oh mau apa, misalnya tiket kereta nih, oh tiket kereta gitu kan, tiket kereta lah gitu, diantar oleh web service, dijembatani dengan data yang sudah diisi oleh klien, dijembatani ke server. Nah, karena itu adalah data server, maka akan mencocokkan dengan data yang sudah dipinta oleh klien ini melalui web service pada database. Setelah sudah ketemu, akan diberikan kepada database lagi, kepada web service, mohon maaf, gitu kan. Dan web service akan memberitahu kepada klien. Nah, contoh nih. Contohnya misalnya kita membuka aplikasi tiket kereta online. Kita pesan tiket tujuan misalnya dari Tasikmalaya ke Semarang, tiket kereta api. Sudah itu kita isi kan, kita enter. Terus tampillah di situ data berupa form misalnya, oh jam berapa berangkatnya gitu kan. Untuk kelas ekonomi sekian harganya, nomor tempat duduk yang kosong adalah nomor sekian sekian sekian. Kemudian kalian setelah itu tinggal mengisi seperti yang ia inginkan dan diantar oleh web service kepada server. Server akan mencocokkan atau mengolah pada database, dan kemudian misalnya sudah jadi beli, nanti pemberitahuannya akan diberi lagi kepada klien melalui web service ini. Ya, secara contohnya ya seperti tadi, kita di rumah makan, kita pesan minum apa, kita pesan makan apa, entah itu nasi rawon, nasi rames gitu kan, atau nasi goreng gitu. Kita pesan ke waiters ya, ke pelayannya, saya pesan ini, minum ini. Nanti pesanan itu disampaikan kepada dapur. Di dapur itu diambil bahannya, entah daging ayam, sayuran atau apa. Dari mana? Dari gudang bahan makanan, anggap saja itu database. Kemudian diolah oleh koki kan, diolah nih oleh koki, dan setelah jadi pesanannya, makanan dan minuman itu, anggap saja itu data yang dikirimkan, yang diberikan kepada waiters atau pelayan. Anggap saja pelayan itu web service, kemudian sampai ke meja kita, ke tempat kita duduk gitu. Itulah konsep sederhana ya gitu. Oke. Terus apa yang mau kita tampilkan? Yang kita tampilkan adalah konsep sederhana web service yang berjudul pencarian optik berdasarkan kota. Ini simpel aja sih gitu. Jadi konsep kami misalnya Anda berada di sebuah kota nih, terus kacamata Anda bermasalah, atau mata Anda atau soft lens Anda bermasalah, dan Anda bingung ini di kota ini di mana optik gitu kan. Anda bisa cari gitu dengan andai-andai atau dengan pemisalan secara online gitu. Nah, misalnya kota Anda berada sekarang ada di Semarang. Anda tinggal ketikkan cari optik di kota Semarang, enter, kemudian keluar optik mana saja nih. Anda mencari optik langganan Anda, oh ternyata optik A ada di sini. Alamatnya sudah jelas, provinsi dan kota sudah jelas. Anda tinggal datangi optik tersebut. Nah, oke. Apa saja yang kita butuhkan? Pertama, kita butuhkan database-nya. Gitu. Kemudian kita buat provider. Setelah provider, kita buat program untuk requestor. Baru setelah itu bisa dijalankan. Nah,
Oke, yang pertama adalah database. Kita bahas satu-satu dan pelan-pelan ya. Untuk konsep ini untuk web service gitu ya, karena terhubung dengan database dan juga web service itu nanti codingnya berupa PHP. Jadi kita harus punya yang namanya SAM gitu, atau SAMPP yang seperti ini. Ini harus diaktifkan dulu. Jika kita hanya menampilkan PHP untuk menampilkan XML-nya gitu kan, kita cukup mengklik start di Apache, cukup ini saja. Tapi berhubung di video ini kita menggalinya semua dari database, nah untuk yang MySQL ini harus di start. Dilihat warna sudah berubah, dan di sini yang tadinya start berubah jadi stop, artinya ini sudah jalan ya gitu. Oke, setelah itu database-nya dari mana? Oh, misalnya kita sudah dapat database-nya nih. Di kami kelompok kami sudah mendapatkan database-nya berupa database optik ya. Ini database-nya seperti itu. Awalnya database-nya bentuknya itu adalah Excel seperti ini. Mohon maaf salah. Database-nya ini. Nah, ini dia database-nya. Database-nya berupa Excel. Seperti ini isinya. Ada nomor, nama optik, alamat optik tersebut, kota di mana optik itu berada, provinsinya. Kebetulan dalam database yang kami miliki adalah lokasi optik di provinsi hanya di Jawa Tengah, dan nomor KTA-nya gitu ya. Seperti ini data-datanya, bisa dilihat lagi, bisa diplototin lagi gitu. Nah, datanya banyak ini pemirsa, ada 300 sekian, 343 optik di sekian kota yang terdaftar di provinsi Jawa Tengah. Ini dia. Terus setelah itu kita sudah dapat seperti ini, nggak langsung, kita harus masukkan data optik ini ke SQL, karena database mesti SQL ya, sudah terkenal itu. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Karena dari Excel ke SQL itu tidak bisa langsung dimasukin, dan daripada kita masukin satu-satu, wah gitu kelamaan ya. Kita pakai cara ini. Oh ya, di sini sebelumnya dijalankan dulu ya, seperti tadi ya. Oke. Kami di sini menggunakan MySQL Query Browser. Gitu. Kita buka. Kita pertama harus membuat database dulu. Gitu kan. Jadi data yang tersebut, data yang tadi itu akan kita masukkan ke SQL menjadi dalam bentuk database. Gitu kan. Enggak langsung, kita harus punya database dulu. Kalau belum ada database, kita bisa ketikkan, kita bikin di sini create database. Misalnya nama database-nya adalah optik, gitu kan. Nah, setelah itu diakhiri dengan titik koma ini seperti ini. Setelah itu baru di execute. Nah, dan setelah itu biasanya MySQL Query Browser ini membutuhkan di refresh dulu ya, gitu. Dan akan muncul, misalnya sudah ada nih, sudah jadi, inilah dia database-nya optik nih, yang ditandai di kanan layar berwarna biru ini. Inilah database-nya. Tapi database ini belum ada isinya. Isinya dari mana? Kita import dari Excel tadi. Cara importnya bagaimana? Cara importnya ya melalui phpMyAdmin. Kita buka SAMPP-nya. Di sini ada admin. Kita klik. Gitu. Nah, tunggu dulu sebentar. Kita minimize dulu aja. Oh ya, ini sudah tampil ternyata. Nah, di sini ada database kita yang tadi ya, optik ya, gitu kan. Tapi sebelum itu, file Excel tadi harus diubah pada bentuk CSV. Ini tinggal diklik ini saja, save as, order format.
Nah, ini nanti kita pilih CSP, delimited di sini. Setelah itu di save. Gitu. Misalnya sudah di save nih ya, sudah jadi. Kita punya datanya itu seperti ini. Mana ya? Nah, ini sudah format CSP. Gitu. Nah, setelah itu kita baru bisa memasukkan datanya ke SQL. Caranya adalah kita sudah buat database tadi kan bernama Optic. Nah, ini dia, kita pilih dulu, kita klik gitu. Kemudian kita pilih import. Setelah itu kita browse di sini. Kita cari file yang sudah kita rubah dalam bentuk CSV tadi. Oh, ternyata di sini misalnya. Setelah itu kita klik open. Gitu. Barulah dia akan tampil. Nah, kalau dia berhasil masuk ke database, akan muncul warna hijau seperti ini dan laporan kalau data-data tersebut sudah masuk ke SQL. Dan akan seperti ini jadinya. Gitu. Misalnya sudah jadi nih ya, kita bisa lihat di query browser. Jangan lupa di refresh dulu. Kita buka. Nah, ini dia ada. Ini adalah data tabel yang kita masukkan tadi melalui Excel yang dirubah ke CSV barusan. Jika dibuka, execute, seperti ini. Sama persis kan? Nomor, nama Optik, alamat kota, provinsi, nomor KTA. Ya, sama persis dengan yang ada di sini. Nomor, nama, alamatnya, kota, provinsi, nomor KTA. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita buat coding provider. Coding provider ini biar bisa diakses, kita simpan di htdoc SAM atau SAMPP. Kalau misalnya kita menginstal SAM-nya itu di local disk C, maka posisinya ada di sini. SAM. Ini ada htdoc. Nah, htdocs ini. Di sini kita buat folder baru. Kalau kelompok kami membuat folder dengan nama data optik ya, sudah ada sini. Yang sudah dibuat. Baru file-file PHP itu kita buat, kita masukkan ke folder tersebut. Gitu ya. Di sini kita sudah buat semuanya dari connection, provider optik, optik 2, requester optik, optik 2 sudah ada. Sekarang untuk urusan yang providernya dulu, kita lihat. Nah, di sini kami menggunakan Notepad++ ya. Jika saudara-saudara yang lain punya program yang lain, silahkan. Nah, seperti ini. Kita membuat coding PHP-nya seperti ini. Ya. Ini apa? Nah, ini adalah di sini kami ketik header dalam tanda kurung, dalam tanda petik, konten, type, text atau XML. Ini artinya begitu file ini jalan, hasilnya itu bentuknya XML, bukan yang lain, XML gitu loh. Dan di sini adalah coding yang tertulis require underscore once dalam tanda kurung, dalam tanda petik, connection.php. Connection.php ini apa? Connection.php ini adalah codingan yang fungsinya untuk menghubungkan kepada database yang kita miliki tadi. Gitu. Maka kita buatlah di sini connection.php. Ya, isi codingnya seperti ini. Kita tinggal ketik seperti ini aja, host, localhost, db atau ini db ini maksudnya database ya, optik gitu kan. Ini harus sesuai ya. Yang di sini harus sesuai dengan nama database-nya. Jangan salah, kalau salah dia tidak akan mau tampil dan tidak akan mau membaca. Gitu kan. Usernya root, sama seperti yang kita mau masuk tadi. Ini juga sama, ini database-nya optik. Di sini juga terketik, kita ketik optik gitu kan. Ini con mysql underscore connect host user pass gitu kan, harus sesuai sama ini. Dan kemudian mysql select db. Nah, ini database yang diakses gitu kan. Kalau error yang masuknya ke sini. Oke. Ini coding ini hanya untuk mengkoneksikan atau
menghubungkan kepada database yang kita punya. Kita balik lagi ke provider. Oke, gitu kan. Nah, setelah itu diikuti dengan perintah query. Perintahnya adalah select bintang from Optic Jateng. Optic Jateng ini apa? Ini nama tabel yang ada di database. Nah, sama kan? Lihat di sini yang kami tandai biru. Oke. Harus sama dan harus sesuai. Gitu. Dan untuk ini adalah result, hasil ya. Gitu kan. Kemudian di echo menampilkan database-nya Optic. Gitu kan. Yang ditampilkan apa saja ya? Tabelnya apa gitu kan. Tabelnya Optic Jateng kebetulan di sini. Kalau Anda punya nama lain ya, silahkan. Terus yang ditampilkan apa? Kolom nomor, kolom nama Optic, kolom alamat, ada juga kolom kotanya, kolom provinsinya, kolom nomor KTA-nya. Setelah itu ditutup dengan slash Optic Jateng, slash tabelnya, dan slash database-nya, slash Optic. Seperti itu. Sudah jadi connection dan provider Optic ini dan file PHP provider ini disimpan di folder htdoc. Kalau Anda baru buat dua file yang tadi, hasilnya hanya ini saja sih. Ini belum ada, yang bawah ini belum ada, hanya ini saja. Nah, setelah itu kita jalankan. Bagaimana cara menjalankannya? Jalankannya ya kita seperti ini. Kita tembak dari localhost ya. Localhost slash. Jangan lupa slash berikut ini harus sama dengan nama folder yang berada di htdocs yang berisi file kita tadi. Kalau di sini kami menamainya dengan data Optic ya, ini ya. Nah, jadi ketik data Optic. Oke, tinggal di enter saja. Keluarlah indeksnya. Ini. Kita membuka apa? Provider tadi kan. Kita coba akses providernya. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya apa? Berupa XML. Ini ya. Ini sebenarnya isi dari data yang ada di database. Gitu kan? Tuh kan jelas ada nomor 1, nama Optiknya ini, alamatnya ini, kotanya ini, provinsi di mana, nomor KTA sekian. Yang berikutnya juga sama 2 sampai dengan 300 sekian data yang kami miliki tadi. Ada 343, nama ini, alamat ini, kota dan lain-lain. Sama semua seperti yang ada di database yang kami miliki. Sama. 343 ya. Oke. Setelah itu kita buat yang berikutnya adalah provider yang kedua. Gitu kan. Nah, provider yang kedua ini sama di sini juga dalam bentuk XML nanti ketika dia dioperasikan dan tetap membutuhkan connection.php. Kenapa? Karena tetap dan masih memerlukan hubungan, memerlukan apa namanya? Memerlukan koneksi ke database. Tapi apa sih bedanya provider yang pertama sama yang kedua ini? Kalau yang pertama ini untuk menampilkan semua data, gitu kan? Yang kedua ini untuk coding pencariannya. Di sini karena temanya adalah berdasarkan kota, maka di sini kita isi kota, gitu kan? Berikutnya adalah perintah query yang merupakan select bintang from Optic Jateng where kota like ini, gitu. Artinya mencari kota. Di sini juga ada. Nah ini kan provider yang pertama kan untuk menampilkan semua, gitu kan. Makanya perintah SQL yang dimasukkan adalah select bintang from Optic Jateng. Kalau di sini kan di requestnya kota, maka coding SQL yang harus dimasukkan adalah coding ini, pencarian select bintang from Optic Jateng where kota like ya kota yang dicari. Jika lainnya akan masuk ke sini menampilkan semua, gitu kan. Nah setelah itu baru diekokan seperti ini,
sama sama dengan ini. Sebagai hasil yang ditampilkan itu apa aja, ini juga sama, hasil yang ditampilkan itu apa aja ini. Tapi ini datanya masih XML karena ini provider. Jika dioperasikan, hasilnya akan seperti ini. Oh maaf. Nah ini sama. Cuma bedanya yang ini untuk menampilkan semua data, yang provider yang pertama ya. Yang kedua itu untuk pencarian. Seperti itu. Nah sekarang kita buat requestornya. Requestor yang pertama untuk melihat semua data, requestor yang kedua untuk mencari sesuai keperluan. Oke. Requestor yang pertama itu adalah untuk penampilan semua data. Seperti ini codingnya ya. Nah, ini adalah link menuju ke provider optik yang pertama. Link menuju ini. Kenapa? Karena di sini ini ada coding SQL yang dimasukkan ke coding PHP ini untuk menampilkan semua informasi data. Karena di sini untuk menampilkan semua informasi data, maka kita tembak alamatnya kepada provider optik gitu ya. Jangan lupa ini harus sesuai dengan nama folder ya. Nah, untuk apa? Karena disinilah coding maksudnya ini providernya, penyedianya, dan ini requestornya yang meminta data apa saja sih, gitu kan? Data yang harus tampil tuh semua, gitu kan? Ini ke bawahnya penampilannya seperti ini ya. Memanggil objek Jateng, nama tabelnya, ya nomor dipanggil, ya nama optik, alamat, kota, dan lain-lain dipanggil semua. Oke, setelah itu disimpan di htdocs. Sama dengan yang tadi juga di htdocs ya. Itu kan disimpan di sini. Jadi sementara ini kita masih punya seperti ini ceritanya. Dan jika dibuka akan seperti ini. Ini dia informasi data yang diminta, yang ditampilkan oleh web service. Sama, datanya ada 343 optik di beberapa kota di Semarang, di beberapa kota di Jawa Tengah yang terdaftar. Seperti ini ya. Ya, bisa dicek, bisa dilihat. Tidak ada yang meleset. Oke, paham ya? Siap. Nah, kemudian kita buat requestor pencariannya. Gitu kan. Anda mau mencari optik, kita buat requestor pencariannya. Ini dia. Kita beri nama requestor underscore optik 2.php ini. Bagaimana codingnya? Codingnya seperti ini. Nah, diketikkan seperti ini codingnya. Ini adalah form untuk pencarian ya. Dan berikutnya adalah ini. Karena kita mencari kota, ya ini juga masukkan kota, harus sesuai ya. Harus sesuai dengan yang ada di sini, di provider yang kedua. Nah, seperti ini codingnya. Dan ini menampilkan hasil dari ya nama kota yang kita cari, gitu kan. Dan kemudian ya sama seperti ini. Ini kita tembakkan, kita arahkan ke provider optik 2. Kenapa? Karena provider optik 2 itu adalah coding provider yang menyediakan data untuk dicari, gitu. Yang memang untuk pencarian seperti ini. Karena coding SQL-nya aja seperti ini. Ya, jangan salah juga ini nama foldernya, gitu kan. Nah, setelah itu yang ditampilkan sama. Format penampilan seperti ini. Gitu ya. Oke. Setelah itu disimpan di htdocs. Nah, seperti ini. Begitu. Nah, setelah itu jika dibuka seperti apa hasilnya? Jika dibuka hasilnya seperti ini. Ups, oke. Formnya misalnya apa? Misalnya kita sedang berada di kota Purwokerto misalnya. Purwokerto.
Kita cari optik apa aja sih yang ada di Purwokerto. Ada berapa optik yang ada di Purwokerto? Kita buka. Oh, ini dah. Optik-optik yang berada di kota Purwokerto. Alamatnya lengkap, kotanya jelas, nama optiknya jelas, nomor optiknya jelas. Ya. Nah, itu dia. Atau misalnya kita sedang berada di Semarang, kita cari optik yang ada di Semarang itu ada berapa optik dan optik apa saja. Gitu kan. Kita buka. Nah, ini dia. Banyak optik di Semarang ternyata. Itu kan, namanya jelas, alamat, kota jelas. Misalnya kita di Pemalang, tinggal ketikkan saja. Nah, ada 4 optik yang berada di Pemalang. Jelas, nomor, nama, alamat, kota jelas. Seperti ini ya. Nah, inilah konsep sederhana dari web service yang kami implementasikan dengan data optik yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi intinya ya, kita sudah punya database tadi di sini. Gitu, kita buat yang pertama adalah ini. Gitu kan, yang membutuhkan coding connection tadi ini yang menghubungkan provider kepada database. Kemudian untuk form pencariannya ada provider untuk pencarian, yaitu seperti ini. Hasilnya sama dengan XML juga. Gitu. Hasilnya ya XML seperti ini. Setelah itu form untuk menampilkan semua data, jika yang diminta data semua, informasilah seperti itu. Ini yang dia itu menembak alamat dari provider yang pertama. Nah, codingnya ya seperti ini tadi. Nah, dia menembak alamat yang pertama. Tampillah seperti ini. Kalau untuk pencariannya ya seperti ini, menembak alamat yang kedua, alamat yang ini. Jika dilihat dan dibuka, nah ini dia alamatnya. Nah, ini dia codingannya. Seperti ini ya, sederhana kok. Nah, ya kurang lebih itu tutorial singkat konsep sederhana web service pencarian optik berdasarkan kota yang bisa kami sajikan. Gitu kan. Untuk saudara-saudara yang penasaran, bisa dicoba, bisa dipraktekkan dengan konsep yang sama. Database-nya apapun terserah. Seperti itu. Ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Salam teknik informatika. Kami mahasiswa FTI Universitas di Kubang, Semarang. Pamit undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.